Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 23, teksnya ayat 15 sampai 29 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 18. Yonatan pergi kepada Daud di Goresa dan menguatkan Daud dengan kata, "Janganlah takut, engkau akan menjadi raja atas Israel." Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 24. Orang-orang Zif beritahukan kepada Saul tentang posisi Daud. Paragraf yang ketiga ayat 25 sampai 29. Ketika Saul hampir mengepung Daud, Saul mendengar berita yang orang Filistin telah menyerbu negeri, lalu pergi menghadapi orang Filistin. Kesimpulannya, ketika Daud takut karena Saul, Yonatan pergi kepada Daud di padang gurun Zif di Goresa. Yonatan menguatkan Daud dengan berkata, "Janganlah takut, engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Namun orang-orang Zif beritahukan kepada Saul tentang posisi Daudnya, dan Daud hampir ditangkap. Tetapi seorang suruhan datang dan pesan undur sebab orang Filistin menyerbu negerinya. Jadi Saul pergi menghadapi orang Filistin. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, tidak dijelaskan perbuatan dan firman-Nya, tetapi Tuhan menguatkan hati Daud dengan perkataan Yonatan. Kedua, dan Tuhan menyelamatkan Daud yang telah hampir ditangkap dengan mengizinkan orang Filistin menyerbu negeri Israel. Itu semuanya dalam rancangan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yonatan pergi kepada Daud dan menguatkan Daud yang sedang takut karena Saul. Kedua, Saul yang mendengar posisi Daud melalui beberapa orang Zif menyuruh mereka supaya mengetahui tentang kabar yang pasti Daud. Kemudian Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Tetapi Saul pergi menghadapi orang Filistin sebab mereka menyerbu negeri Israel. Ketiga, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya, tetapi dikuatkan oleh pertemuan dengan Yonatan. Dan sekalipun hampir ditangkap, lagi menjadi bebas sebab Saul pergi menghadapi orang Filistin. Itu di dalam rancangan Tuhan. Kemudian, aplikasi hari ini. Pertama, menguatkan sesama dengan firman Tuhan yang Tuhan menyertai selama-lamanya. Kita harus menguatkan sesama yang sudah dalam situasi sulit dan rasa takutnya. Kedua, jangan merasa takut sekalipun musuh-musuh tetap menghajar Anda. Percayalah, Tuhan akan membimbing Anda dengan jalan yang selamat. Kita juga harus menjadi kuat, jangan merasa takut. Akhirnya PR praktik hari ini, menguatkan kawan, teman, sesama yang dalam kelemahan dan rasa takut dengan menyampaikan janji Tuhan akan menyertai selama-lamanya dengan anak-anaknya dan akan membimbing ke jalannya selamat. Inilah janji Tuhan dan inilah yang kita percaya. Orang percayanya harus percaya itu. Hamba Tuhannya harus memberitakan itu dan menguatkan jemaat. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.